Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah foto usang yang terpajang di kamar tidur super mewah milik seorang CEO cantik ternyata menyimpan rahasia kelam tentang masa lalu seorang tukang servis AC yang hidupnya pas-pasan? Sebuah pertemuan tak sengaja karena pendingin ruangan yang rusak, justru membuka tabir luka, pengorbanan, dan wasiat cinta yang terkubur selama 20 tahun. Inilah kisah tentang Sukma, pemuda santun yang tidak tahu bahwa orang tuanya adalah pahlawan bagi wanita yang ia layani. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh air mata dan inspirasi ini, saya mengajak teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian. Saya doakan dengan tulus bagi kalian yang sudah subscribe dan like tayangan ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang tak putus-putus seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, hidupnya penuh dengan keberkahan, serta senantiasa bahagia dunia dan akhirat bersama keluarga tercinta. Mari kita aminkan doa ini bersama-sama di kolom komentar. Tuliskan juga, amin, dan dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling mendoakan. Insya Allah, setiap doa baik akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Simak ceritanya sampai habis, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Mari kita mulai ceritanya. Matahari Jakarta siang itu bersinar sangat terik, seolah ingin membakar aspal hitam di kawasan bisnis tersibuk ibu kota. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di kawasan SCBD, suara azan Jumat baru saja selesai berkumandang. Ribuan pegawai kantoran dengan kemeja rapi berhamburan keluar menuju masjid, berdesak-desakan dengan pedagang kaki lima dan pengemudi ojek daring. Di tengah keramaian yang serba terburu-buru itu, terlihat seorang pemuda dengan seragam teknisi berwarna biru tua yang lusuh namun bersih. Namanya Sukma. Berbeda dengan jamaah lain yang berebut masuk atau sibuk mencari tempat makan siang, Sukma justru berjongkok di pelataran batas suci masjid. Tangan kanannya yang sedikit kasar karena sering memegang obeng, dengan telaten merapikan sandal-sandal jamaah yang berserakan tidak karuan. Ia memutar posisi sandal agar menghadap keluar, memudahkan pemiliknya saat nanti hendak pulang. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya, namun wajahnya tetap teduh dan bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Seorang teman kerjanya yang bernama Anto, yang sudah lapar dan tidak sabar, menyenggol bahu Sukma. "Sukma, kamu ini sedang apa sih? Kurang kerjaan banget merapikan sandal orang sebanyak ini. Ayo cepat, kita belum makan siang, nanti keburu jam istirahat habis," keluh Anto sambil mengusap perutnya. Sukma menoleh pelan. Tidak ada raut kesal sedikit pun di wajahnya meski ditegur. Ia berdiri sambil menepuk-nepuk lututnya. "Tidak apa-apa, Mas Anto. Kasihan kalau nanti orang-orang keluar masjid terus kesandung karena sandalnya berantakan. Ini cuma hal kecil, kok. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah bisa jadi jalan berkah buat rezeki kita hari ini," jawab Sukma dengan nada bicaranya yang khas, lembut dan sangat sopan. Anto hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia tidak habis pikir, di zaman yang serba sikut-sikutan ini, masih ada orang sepolos dan sebaik Sukma. Padahal, nasib mereka sebagai teknisi vendor harian tidaklah menentu. Gaji pas-pasan, sering dimaki pelanggan, dan harus menembus macet serta panasnya Jakarta setiap hari. Namun, Sukma tidak pernah sekalipun terdengar mengeluh. Bagi Sukma, setiap pekerjaan adalah ibadah, dan setiap kesulitan adalah ujian kesabaran. Sementara itu, di puncak salah satu gedung tertinggi yang tak jauh dari tempat Sukma berada, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Di dalam sebuah ruangan kantor yang sangat luas dan dingin, duduk seorang wanita muda di kursi kebesarannya. Ia adalah Fania, CEO muda yang mewarisi perusahaan properti raksasa. Dari balik dinding kaca yang tebal, Fania menatap kosong ke arah jalanan di bawah sana yang tampak seperti semut. Ruangan itu sangat mewah, dihiasi perabotan impor dan lukisan mahal. Namun, kemewahan itu terasa beku. Wajah Fania cantik, namun sorot matanya menyeratkan kelelahan batin yang luar biasa. Ia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan kecantikan, tetapi hatinya terasa hampa. Sejak kecil ia hidup dalam kesepian, merindukan kehangatan keluarga yang telah lama hilang. Ia memijat pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri. Tumpukan berkas di meja tidak mampu mengalihkan rasa rindunya pada sosok ayah angkat yang dulu selalu memanjakannya. Siang itu, Fania merasa kedinginan di menara gadingnya sendiri,
sebuah dingin yang tidak bisa dihangatkan oleh pendingin ruangan manapun. Malam semakin larut dan udara Jakarta terasa begitu pengap, seolah sisa panas matahari siang tadi masih terperangkap di antara beton-beton jalanan. Fania baru saja tiba di kediaman pribadinya di kawasan elit Menteng. Rumah itu berdiri megah bak istana, dengan pilar-pilar putih tinggi yang menyangga atapnya. Namun, kemewahan itu tidak mampu mengusir rasa lelah yang menggelayuti pundak Fania. Seharian penuh ia berkutat dengan rapat pemegang saham yang alot dan menguras emosi. Yang ia inginkan hanyalah merebahkan tubuh di kasur empuknya dengan suhu ruangan yang dingin untuk menenangkan kepalanya yang berdenyut nyeri. Namun, harapan itu seketika musnah begitu ia membuka pintu kamar utamanya. Hawa panas langsung menyergap wajahnya. Ruangan yang biasanya sejuk itu kini terasa seperti oven. Fania menekan tombol pengendali jarak jauh pendingin ruangan berkali-kali, namun unit pendingin udara di dinding tetap diam, tidak menghembuskan napas dingin sedikitpun. Rasa frustrasi Fania memuncak. Bagi orang lain mungkin ini masalah sepele, tapi bagi Fania yang sedang didera stres berat dan kesepian, panas ini seolah menambah beban hidupnya. Ia segera memanggil asisten rumah tangganya melalui interkom dengan nada suara yang meninggi. "Bey, tolong ke kamar saya sekarang. Kenapa pendingin udara di sini mati total? Saya tidak bisa tidur kalau panas begini," ucap Fania dengan napas tertahan. Tak lama kemudian, asisten rumah tangga yang tergopoh-gopoh datang dan meminta maaf. Ia segera menghubungi layanan jasa perbaikan. Karena Fania meminta teknisi terbaik dan harus datang saat itu juga, pilihan jatuh pada layanan panggilan darurat yang memiliki ulasan sempurna. Di ujung sana, Sukma yang baru saja hendak beristirahat di kamar kontrakan kecilnya, melihat notifikasi pesanan masuk di ponselnya. Melihat lokasi yang tertera adalah kawasan perumahan mewah, Sukma tidak berpikir dua kali. Ia segera mengenakan kembali jaketnya, mengambil tas peralatan, dan memacu motor bebek tuanya menembus jalanan malam. Setibanya di depan gerbang rumah Fania yang menjulang tinggi berwarna hitam legam, Sukma tidak lantas membunyikan klakson dengan kasar seperti kebanyakan pengemudi ojek atau kurir. Ia justru mematikan mesin motornya beberapa meter sebelum gerbang, agar tidak menimbulkan suara bising yang mengganggu penghuni rumah. Dengan langkah tenang, ia menuntun motornya mendekati pos keamanan. Seorang satpam berbadan tegap dengan seragam safari lengkap keluar dengan wajah garang, menatap Sukma dari ujung kaki hingga ujung kepala. Biasanya, teknisi yang datang malam-malam seringkali berpenampilan berantakan dan tidak sopan. Namun, Sukma segera membuka helmnya, memperlihatkan wajahnya yang bersih dan tersenyum ramah sambil sedikit membungkukkan badan. "Assalamualaikum, Bapak. Mohon maaf mengganggu tugasnya malam-malam. Saya Sukma, teknisi yang dipanggil oleh ibu pemilik rumah untuk memperbaiki AC di kamar utama," sapa Sukma dengan suara yang begitu halus dan santun. Sikap Sukma yang sangat menghargai orang lain itu, membuat sang satpam yang tadinya hendak membentak, langsung melunak. Jarang sekali ada pekerja kasar yang menyapa penjaga keamanan dengan sebutan Bapak dan salam yang lengkap. Satpam itu pun mengangguk dan membukakan gerbang kecil untuk pejalan kaki. "Waalaikumsalam." "Oh, ya, sudah ditunggu Non Fania dari tadi. Silakan masuk, Mas. Lewat pintu samping ya, nanti ada bibi yang jemput. Motornya parkir di sini saja biar aman," jawab satpam itu dengan nada yang jauh lebih bersahabat. Sukma mengangguk hormat sekali lagi sebelum melangkah masuk ke halaman rumah yang luas itu. Ia berjalan perlahan, menjaga pandangannya agar tidak jelalatan melihat kemewahan di sekelilingnya, semata-mata demi menjaga adab sebagai seorang tamu yang tak diundang, namun sangat dibutuhkan. Di dalam kamar tidur utama yang luasnya mungkin setara dengan ukuran rumah tipe sederhana itu, Fania duduk mematung di tepi ranjang king size-nya. Wajah cantiknya tampak keruh, ditekuk oleh rasa kesal yang bercampur dengan kelelahan yang amat sangat. Ia memunggungi pintu masuk, tatapannya terlempar jauh keluar jendela kaca besar yang menampilkan gemerlap lampu gedung-gedung Jakarta di kejauhan. Namun, keindahan pemandangan malam itu sama sekali tidak bisa menghibur hatinya yang sedang kacau. Hawa panas di kamar itu membuatnya merasa lengket dan semakin tidak nyaman, seolah udara di sekelilingnya ikut menekan dadanya yang sesak. Terdengar ketukan pintu yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, diikuti oleh suara asisten rumah tangganya yang memberitahu bahwa teknisi sudah datang. Fania hanya menggumam malas tanpa menoleh, membayangkan sebentar lagi ketenangannya akan terusik oleh suara gaduh tangga lipat yang beradu dengan lantai,
atau suara obeng dan tang yang jatuh sembarangan, serta bau keringat menyengat khas pekerja lapangan yang seharian terpapar matahari. Namun, dugaan Fania meleset. Pintu terbuka perlahan. Tidak ada suara langkah kaki yang berat atau berisik. Sukma melangkah masuk dengan sangat hati-hati. Ia bahkan telah melepas alas kakinya di depan pintu kamar sebagai bentuk penghormatan, meskipun Fania tidak memintanya. Dengan tas peralatan yang dijinjing erat agar tidak menyenggol perabotan mewah di sana, Sukma berhenti beberapa langkah dari tempat Fania duduk. Ia menundukkan pandangannya, tidak berani menatap langsung sang pemilik kamar yang sedang dalam suasana hati buruk. "Permisi, Non. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu waktu istirahat Non Fania," ucap Sukma dengan suara yang rendah, lembut, dan sangat berhati-hati. Mendengar suara itu, Fania tertegun sejenak. Itu bukan suara kasar yang biasa ia dengar dari para pekerja yang sering datang ke rumahnya. Suara itu terdengar meneduhkan, sopan, dan penuh tata krama. Perlahan, Fania memutar tubuhnya untuk melihat siapa pemilik suara itu. Alisnya sedikit terangkat karena heran. Di hadapannya berdiri seorang pemuda dengan seragam biru yang rapi. Tidak ada bau keringat atau debu jalanan yang menyengat, melainkan aroma sabun mandi segar yang samar-samar tercium, menandakan bahwa pemuda ini sangat menjaga kebersihan dirinya meskipun ia hanyalah seorang teknisi. Fania menatap Sukma dari ujung rambut hingga ujung kaki, mencoba mencari celah untuk melampiaskan kekesalannya, namun ia tidak menemukannya. Sikap Sukma yang menunduk hormat membuatnya kehilangan alasan untuk marah. "Silakan, Mas. AC-nya ada di atas sana," jawab Fania pendek, nadanya masih terdengar dingin namun tidak lagi setajam sebelumnya. "Satu hal, tolong kerjanya jangan berisik. Kepala saya sedang sakit sekali. Saya tidak mau dengar suara benda jatuh atau gesekan besi yang mengganggu." "Baik, Non. Saya akan berusaha bekerja sehening mungkin. Mohon izin untuk memulainya," balas Sukma sambil mengangguk takzim. Tanpa banyak bicara lagi, Sukma mulai menggelar sebuah kain lap bersih di atas lantai marmer yang mengkilap itu sebelum meletakkan tas peralatannya. Ia melakukan itu agar lantai kamar Fania tidak tergores atau kotor oleh peralatan kerjanya. Pemandangan sederhana itu, bagaimana Sukma begitu menghargai barang milik orang lain, diam-diam tertangkap oleh ujung mata Fania. Untuk pertama kalinya malam itu, Fania merasa sedikit tenang, seolah kehadiran pemuda santun ini membawa aura damai yang perlahan mengusir panas di ruangan tersebut. Suasana di dalam kamar itu hening, hanya terdengar suara desis halus dari unit pendingin udara yang sedang dibongkar oleh tangan-tangan terampil Sukma. Dengan gerakan yang sangat berhati-hati, pemuda itu menaiki anak tangga lipat aluminium yang dibawanya. Ia menahan napas setiap kali melakukan gerakan, khawatir suara gesekan pakaiannya atau bunyi alat kerjanya akan mengganggu Fania yang masih duduk mematung di tepi ranjang. Konsentrasi Sukma terpecah antara memperbaiki kerusakan teknis di hadapannya dan menjaga kesopanan di rumah orang asing yang begitu mewah ini. Saat Sukma sedang membersihkan filter debu yang tebal, matanya tanpa sengaja menyapu sekeliling dinding kamar di dekat plafon. Biasanya, di rumah-rumah mewah kawasan Menteng, dinding kamar akan dihiasi oleh lukisan abstrak karya seniman ternama atau foto diri sang pemilik yang berpose anggun di luar negeri. Namun, apa yang tertangkap oleh kedua bola mata Sukma kali ini sungguh di luar dugaan. Jantungnya seakan berhenti berdetak-detik itu juga. Tepat di dinding samping meja rias yang penuh dengan botol parfum mahal, tergantung sebuah bingkai foto berukuran besar dengan lis emas yang sangat elegan. Namun, bukan bingkai mewahnya yang membuat darah Sukma berdesir hebat, melainkan siapa yang ada di dalam foto tersebut. Di sana, tercetak jelas wajah sepasang suami istri parubaya dengan pakaian yang sangat sederhana. Sang pria mengenakan kemeja batik lawas yang warnanya mulai pudar, dan sang wanita memakai kebaya kutu baru bermotif bunga desa dengan senyum yang begitu tulus dan hangat. Dunia Sukma seakan runtuh seketika. Obeng yang sedang digenggamnya bergetar hebat mengikuti tangannya yang tiba-tiba lemas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tidak mungkin salah mengenali wajah itu. Wajah yang setiap malam selalu hadir dalam mimpi-mimpinya. Wajah yang selalu ia rindukan dalam setiap sujud doanya. Itu adalah Pak Rahmat dan Bu Siti, bapak dan ibunya. Orang tua kandungnya yang selama ini ia kira telah melupakannya. Sukma harus menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan teriakan, "Bapak, Ibu," yang hampir saja meledak dari mulutnya. Rasa bingung, rindu,
dan sedih bercampur aduk menjadi satu hantaman keras di dadanya. Bagaimana mungkin foto orang tuanya yang sederhana bisa berada di kamar pribadi seorang CEO kaya raya ini? Dan lebih dari itu, foto tersebut diletakkan di tempat yang sangat terhormat, bersih tanpa debu sedikitpun, seolah-olah sang pemilik kamar sangat memuliakan sosok di dalam foto itu. Pandangan Sukma memburam karena genangan air mata yang mendesak keluar. Ia mencengkeram besi tangga lipat dengan kuat, berusaha menopang tubuhnya yang mendadak limbung. Lututnya terasa goyah. Namun, ia sadar ia sedang bekerja. Ia tidak boleh terlihat lemah atau histeris di depan pelanggannya. Dengan sisa-sisa tenaga dan ketegaran hati yang ia miliki, Sukma memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan memaksa tangannya untuk berhenti gemetar. Ia harus menyelesaikan pekerjaannya, meskipun kini pikirannya dipenuhi ribuan tanda tanya yang menyakitkan. Hembusan udara sejuk mulai mengalir perlahan dari celah-celah pendingin udara yang baru saja selesai diperbaiki. Lampu indikator di unit AC itu kini menyala hijau stabil, menandakan kinerjanya sudah kembali normal. Sukma turun dari tangga lipatnya dengan gerakan yang sedikit kaku, tidak seluas biasanya. Pikirannya masih terpaku pada wajah tersenyum di dalam bingkai foto emas itu. Meski hatinya sedang diamuk badai pertanyaan, tangan Sukma tetap bekerja secara otomatis merapikan semua peralatannya. Tidak ada satupun serpihan debu atau potongan kabel yang ia biarkan tertinggal di lantai marmer kamar Fania. Ia melipat kain alas kerjanya dengan rapi, lalu memasukkan semuanya kembali ke dalam tas. Tugasnya secara teknis sudah selesai. Seharusnya, ia segera pamit, menerima bayaran, lalu pergi menghilang di balik pintu. Namun, kaki Sukma terasa berat, seolah dipaku ke lantai. Ada dorongan kuat di dadanya yang tidak bisa ia bendung lagi. Ia tahu ini mungkin tidak sopan. Ia tahu ini melanggar batas profesionalitas antara pekerja dan majikan. Tapi rasa rindu dan kebingungan yang sudah bertahun-tahun ia pendam memaksanya untuk membuka suara. Sukma berbalik badan menghadap Fania. Ia meremas kedua tangannya sendiri yang saling bertautan di depan perut, mencoba menyalurkan rasa gugupnya. Fania masih duduk di posisi yang sama, namun kini wajahnya terlihat sedikit lebih rileks merasakan suhu kamar yang mulai turun. "Sudah selesai, Mas?" tanya Fania tanpa menoleh, menyadari kesunyian yang tiba-tiba melingkupi ruangan. Sukma menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya. Dengan suara yang bergetar namun tetap syarat akan rasa hormat, ia memberanikan diri. "Sudah, Non. AC-nya sudah dingin kembali," jawab Sukma pelan. Ia jeda sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Mohon ampun, Non Fania. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya lancang dan tidak tahu diri. Boleh saya bertanya satu hal tentang foto yang terpasang di dinding itu?" Fania menoleh, sedikit terkejut dengan nada suara Sukma yang terdengar begitu dalam dan menyayat. Ia mengikuti arah pandang Sukma, tertuju pada foto Pak Rahmat dan Bu Siti. Senyum tipis namun sedih terukir di bibir Fania. Tatapan matanya yang tadi dingin, mendadak berubah menjadi sangat lembut, penuh kasih sayang dan kerinduan. "Oh, itu," ucap Fania dengan suara yang terdengar rapuh. "Mereka adalah Papa Rahmat dan Mama Siti. Mereka bukan orang tua kandung saya, Mas. Tapi bagi saya, mereka lebih dari sekadar orang tua. Mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan hidup saya. Saya berhutang nyawa dan napas saya kepada mereka." Jawaban itu bagaikan petir yang menyambar Sukma di siang bolong. Tubuhnya seketika lemas, tulang-tulangnya seakan dilolosi satu persatu. Ia tidak sanggup lagi menahan berat badannya sendiri, hingga akhirnya terduduk bersimpu di lantai dengan lutut menghantam marmer. Pertahanan dirinya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan mati-matian, kini jebol membasahi pipinya. "Non." Lirih Sukma dengan suara parau yang nyaris hilang ditelan isak tangis. Ia menunjuk foto itu dengan jari yang gemetar hebat. "Yang Non sebut pahlawan itu, yang ada di foto itu, mereka adalah bapak dan ibu kandung saya, Non. Itu Bapak Rahmat dan Ibu Siti saya." Pengakuan itu meluncur begitu saja, membawa serta kepedihan seorang anak yang selama puluhan tahun merasa terbuang, namun kini menemukan fakta bahwa orang tuanya dimuliakan di rumah orang asing. Ruangan itu seketika hening, hanya terdengar suara isak tangis Sukma yang tertahan, sebuah suara kejujuran yang sebentar lagi akan mengubah takdir hidup mereka berdua selamanya.
Pengakuan lirih yang keluar dari bibir Sukma tadi, bagaikan sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan dinding keangkuhan di kamar mewah tersebut. Fania, yang selama ini dikenal sebagai Ratu Es di dunia bisnis properti karena ketegasannya, seketika terlonjak dari posisi duduknya. Ponsel mahal yang sejak tadi ia genggam terlepas begitu saja dari tangannya, jatuh terjerembab di atas kasur tanpa ia pedulikan. Matanya yang indah kini membelalak lebar, menatap sosok teknisi yang sedang bersimpuh lemah di lantai marmer kamarnya dengan pandangan tak percaya. Jantung Fania berdegup kencang, memompa darah ke seluruh tubuhnya dengan cepat hingga membuat wajah pucatnya bersemu merah karena syok. Ia melangkah mendekat, kakinya gemetar. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap lekat-lekat wajah Sukma yang kini basah oleh air mata. Fania mencari-cari kebenaran di sana, menelusuri setiap garis wajah pemuda itu. Dan benar saja, di balik wajah lelah dan sederhana itu, Fania menemukan sorot mata teduh yang sama persis dengan mata Pak Rahmat. Ia melihat bentuk hidung dan senyum santun yang selalu ia rindukan dari ayah angkatnya itu. "Kamu." Suara Fania tercekat, serak karena tenggorokannya mendadak kering. Ia harus menelan ludah berkali-kali sebelum bisa melanjutkan kalimatnya. "Kamu, Sukma? Apakah kamu Sukma? Anak laki-laki satu-satunya dari Papa Rahmat?" Sukma masih menunduk, tidak berani menatap langsung wajah majikannya karena rasa hormat yang sudah mendarah daging, meskipun hatinya sedang hancur lebur. Ia mengangguk lemah, bahunya terguncang menahan isak. "Benar, Non. Nama lengkap saya Sukma Rahmat. Maafkan saya, Non. Saya tidak bermaksud lancang mengaku-ngaku keluarga Non Fania. Saya hanya rindu bapak dan ibu," jawab Sukma dengan suara bergetar yang menyayat hati. Mendengar konfirmasi itu, Fania refleks menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi ia bendung, akhirnya tumpah ruah membasahi pipinya. Kakinya lemah seketika, membuatnya ikut terduduk di lantai, tepat di hadapan Sukma. Jarak sosial yang memisahkan seorang CEO dan tukang servis AC itu lenyap seketika. Fania merasa seperti menemukan harta karun yang paling berharga yang sempat hilang di telan bumi. Selama bertahun-tahun setelah kepergian Pak Rahmat, Fania berusaha mencari keberadaan anak kandung ayah angkatnya itu. Namun, minimnya informasi dan data panti asuhan yang kacau, balau membuat jejak Sukma hilang tak berbekas. Fania sempat putus asa, mengira ia tidak akan pernah bisa menunaikan janji baktinya pada keluarga penyelamatnya. Namun malam ini, takdir Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Orang yang ia cari selama ini ternyata datang sendiri ke rumahnya, mengetuk pintunya, dan memberikannya kesejukan, persis seperti yang dulu dilakukan Pak Rahmat padanya. "Ya Allah, Mas Sukma." Isak Fania pelan, suaranya penuh dengan nada penyesalan sekaligus kelegaan. "Akhirnya aku menemukanmu. Maafkan aku, maafkan kami yang membuatmu menunggu terlalu lama." Fania perlahan membantu Sukma berdiri dari lantai yang dingin. Meski lututnya sendiri masih gemetar, ia menuntun pemuda itu untuk duduk di sofa beludru di sudut ruangan. Suasana canggung sempat menyelimuti mereka, namun rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk meluruskan benang kusut masa lalu jauh lebih mendesak. Dengan napas yang masih tersengal sisa tangis, Fania mulai menuturkan kisah yang selama ini terkunci rapat dalam ingatannya, membawa mereka kembali ke lorong waktu 20 tahun silam. Saat itu, Fania kecil sedang diajak berlibur oleh kedua orang tua kandungnya keluar kota. Bu Siti, ibu kandung Sukma, ikut serta sebagai pengasuh yang sangat disayangi keluarga itu karena ketulusannya. Namun, takdir berkata lain. Di sebuah tikungan tajam jalan pegunungan yang licin diguyur hujan, kendaraan mereka mengalami kecelakaan hebat. Dalam detik-detik mengerikan saat mobil itu terguling, Bu Siti tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Ia justru melompat dan mendekap tubuh mungil Fania, menjadikan punggungnya sendiri sebagai tameng hidup dari benturan keras besi dan kaca. Bu Siti meninggal di tempat dengan senyum terakhir karena berhasil menyelamatkan nyawa anak majikannya, sementara Fania selamat tanpa luka berarti berkat pelukan itu. Cerita beralih ke suasana mencekam di ruang instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit daerah. Bau antiseptik yang menyengat dan suara bising mesin pemantau detak jantung menjadi saksi bisu detik-detik terakhir ayah kandung Fania. Pria kaya raya itu terbaring kritis dengan napas yang tersengal-sengal. Di samping ranjangnya, berdiri Pak Rahmat, ayah Sukma,
yang baru saja tiba dengan pakaian basah kuyup dan mata bengkak setelah melihat jenazah istrinya di kamar mayat. Hati Pak Rahmat hancur lebur, separuh jiwanya pergi bersama Bu Siti, namun ia tidak bisa meninggalkan majikannya yang sedang sekarat. Dengan tenaga terakhir yang tersisa, ayah kandung Fania mencengkeram erat tangan Pak Rahmat. Matanya menatap nanar, penuh permohonan. "Mas Rahmat." Bisiknya terbata-bata, menahan sakit yang luar biasa. "Saya tahu, saya tidak pantas meminta ini setelah istrimu berkorban nyawa untuk putriku. Tapi, saya tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa saya percaya. Saudara-saudara saya hanya mengincar harta. Saya mohon, Mas, tolong rawat Fania. Tolong jaga dia seperti anak kandung Mas Rahmat sendiri. Semua aset dan perusahaan saya wariskan untuk membesarkan dia di bawah bimbingan Mas." Pak Rahmat menangis tergugu. Di satu sisi, ia sedang berduka hebat kehilangan istri tercinta. Di sisi lain, ia dihadapkan pada amanah berat dari orang yang sedang menjemput ajal. Namun, melihat Fania kecil yang menangis ketakutan di sudut ruangan, hati nurani Pak Rahmat tidak bisa menolak. Ia mengangguk pelan, mengucapkan janji suci di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Sesaat setelah janji itu terucap, monitor jantung berbunyi panjang. Ayah kandung Fania menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, meninggalkan putri semata wayangnya di tangan seorang sopir yang baru saja kehilangan istrinya. Malam itu menjadi malam paling kelam sekaligus titik balik yang mengubah takdir dua keluarga selamanya. Fania menarik napas panjang, mencoba meredakan getaran dalam suaranya sebelum melanjutkan cerita yang paling menyakitkan bagi Sukma, alasan mengapa ia ditinggalkan. Sukma duduk kaku di tepi sofa, matanya menatap lurus ke arah Fania, menanti jawaban atas pertanyaan yang telah menghantuinya seumur hidup. Apakah ayahnya membencinya? Apakah ayahnya lebih menyayangi anak majikannya daripada darah dagingnya sendiri? "Mas Sukma," ucap Fania lirih, tangannya meraih sebuah kotak bludru tua dari laci meja nakasnya. "Papa Rahmat tidak pernah sedetik pun melupakanmu. Justru karena beliau sangat mencintaimu, beliau memilih keputusan terpahit itu." Fania membuka kotak itu, memperlihatkan tumpukan bukti transfer bank dan surat-surat medis lusuh yang tertata rapi. Ternyata, selama ini, biaya operasi jantung Sukma saat kecil, biaya sekolah, hingga uang saku bulanan yang Sukma terima dari pengurus panti asuhan, semuanya berasal dari keringat dan air mata Pak Rahmat. Setelah kecelakaan itu, Papa Rahmat mengalami depresi berat. "Mas," lanjut Fania, air matanya kembali menetes. "Setiap kali Papa melihat wajahmu, Papa melihat Mama Siti. Rasa bersalah itu membunuhnya perlahan-lahan. Papa merasa dialah penyebab kematian istrinya sendiri. Papa takut, jika Mas Sukma dibawa masuk ke dalam kehidupan saya, kehidupan orang kaya yang penuh intrik dan bahaya, Mas Sukma akan celaka seperti Mama Siti." Sukma tertegun. Selama ini ia mengira ayahnya silau oleh harta. Ternyata, ayahnya justru sedang melindunginya dari kutukan, kemewahan yang telah merenggut nyawa ibunya. Pak Rahmat berpikir bahwa membiarkan Sukma tumbuh di lingkungan sederhana yang jauh dari keluarga Fania adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan putranya, meskipun itu artinya ia harus menahan rindu seumur hidup. "Papa sering menyelinap pergi di malam hari hanya untuk melihatmu dari jauh di gerbang panti. Mas," isak Fania semakin keras. "Papa pernah bilang ke saya, 'Risa, biarlah Bapak menanggung dosa karena menjauhi Sukma, asalkan Sukma tumbuh jadi laki-laki mandiri yang selamat, yang tidak perlu merasakan kejamnya dunia kita.' Itu bukan penelantaran, Mas. Itu adalah bentuk perlindungan seorang ayah yang sedang putus asa dan trauma." Mendengar itu, pertahanan diri Sukma runtuh. Hatinya yang selama ini membeku oleh prasangka buruk, seketika mencair menjadi rasa haru yang menyesakkan dada. Ternyata, di balik kesendiriannya selama ini, ada doa dan pengawasan ayahnya yang tak pernah putus. Ayahnya tidak membuangnya ke tempat sampah, melainkan menyembunyikannya di tempat aman, menanggung beban rindu sendirian di balik dinding emas rumah mewah ini, demi memastikan jantung Sukma tetap berdetak dan nyawanya tetap selamat. Sebuah pengorbanan sunyi yang baru terungkap setelah sang ayah tiada. Di bawah sorot lampu kristal yang temaram, Fania perlahan membuka laci meja di samping tempat tidurnya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang permukaannya sudah mulai lapuk dimakan usia. Kotak itu tampak sangat kontras dengan perabotan modernan mewah di sekitarnya. Dengan hati-hati,
Seolah sedang memegang benda keramat, Fania menyerahkan kotak itu kepada Sukma. "Ini surat-surat yang ditulis Papa Rahmat untukmu, Mas," bisik Fania dengan suara serak. "Papa menulisnya setiap ulang tahunmu, tapi beliau tidak pernah punya keberanian untuk mengirimkannya. Beliau takut surat ini justru akan membuka luka lamamu." Sukma menerima kotak itu dengan takzim. Saat ia membuka tutupnya, aroma kertas tua langsung menguar, membawa serta kenangan masa kecil yang samar. Di dalamnya, tersusun rapi puluhan amplop yang tak pernah terkirim. Sukma mengambil satu surat paling atas, surat yang ditulis dengan tulisan tangan tegak bersambung khas ayahnya. Tinta pena itu bahkan ada yang sedikit luntur, bercampur dengan bekas air mata sang penulis. Sukma mulai membaca dalam hati. Setiap kata yang tertulis di sana bagaikan pisau yang menyayat sekaligus membalut lukanya secara bersamaan. Ayahnya menceritakan betapa ia sangat merindukan suara tawa Sukma, betapa ia ingin sekali hadir saat Sukma wisuda sekolah teknik, dan betapa ia selalu mendoakan Sukma di sepertiga malam terakhirnya. Di akhir surat, tertulis kalimat yang membuat dada Sukma sesak. "Maafkan Bapak, Nak. Bapak menjauhimu bukan karena benci, tapi karena Bapak ingin kamu hidup tenang tanpa bayang-bayang dosa masa lalu Bapak. Jadilah orang baik, seperti ibumu." Air mata Sukma tidak bisa dibendung lagi. Namun, berbeda dengan tangisan histeris, Sukma menangis dengan cara yang sangat menyayat hati. Bahunya terguncang hebat dalam diam. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang basah, dan dengan sopan menyeka air matanya menggunakan punggung tangan agar tidak menetes mengotori karpet mahal Fania. Ia tidak meraung, namun kesedihan yang terpancar darinya begitu pekat, hingga membuat udara di ruangan itu terasa berat. "Bapak tidak membuang saya." Liris Sukma di sela isak tangisnya yang tertahan. "Selama ini saya salah sangka, Bapak ternyata sangat menyayangi saya." Melihat penderitaan Sukma, Fania tidak tahan lagi. Ia bergeser duduk mendekat, memberanikan diri menyodorkan beberapa lembar tisu dengan tangan gemetar. Rasa bersalah menghimpit dadanya begitu kuat. "Maafkan aku, Mas Sukma," ucap Fania dengan suara bergetar. "Gara-gara aku, kamu harus hidup sendirian di panti asuhan. Gara-gara harus menjagaku, Papa Rahmat terpaksa menahan rindu padamu sampai akhir hayatnya. Seharusnya aku tidak ada di antara kalian." Mendengar penyesalan Fania, Sukma perlahan mengangkat wajahnya. Meski matanya sembab dan merah, tatapan teduh itu kembali muncul. Ia menggelengkan kepala dengan tegas namun lembut, menolak menyalahkan takdir. "Jangan bicara begitu, Fania," jawab Sukma, suaranya kini terdengar lebih tenang dan bijaksana, seolah ia baru saja berdamai dengan masa lalunya. "Ini bukan salahmu, dan bukan salah Bapak. Ini adalah skenario terindah dari Tuhan. Dengan jalan ini, Tuhan memuliakan ibu saya sebagai syuhada yang menyelamatkan nyawa, dan Tuhan mengangkat derajat Bapak saya sebagai orang yang amanah menepati janji. Saya ikhlas, Fania. Saya bangga menjadi anak mereka." Kalimat itu meluncur tulus dari hati yang bersih. Malam itu, di kamar mewah yang menjadi saksi bisu pertemuan dua anak manusia yang terpisah takdir, dendam dan prasangka buruk yang bertahun-tahun mengerak di hati Sukma akhirnya luruh, berganti dengan ketenangan batin yang luar biasa. Jarum jam di dinding kamar mewah itu sudah menunjuk angka 12 malam. Suara hujan deras yang mengguyur Jakarta mulai terdengar samar-samar dari balik jendela kaca yang kedap suara. Setelah badai emosi yang menguras air mata tadi mereda, kesadaran akan realitas perlahan kembali menyelimuti Sukma. Ia melirik arloji murah yang melingkar di pergelangan tangannya, lalu segera bangkit dari duduknya. Kebiasaan disiplin dan rasa sungkan yang sudah mendarah daging membuatnya merasa tidak pantas berlama-lama di kamar seorang wanita, apalagi majikannya, di tengah malam seperti ini. Sukma merapikan sedikit seragamnya yang kusut, lalu menunduk hormat. "Mohon ampun, Non. Malam sudah sangat larut. Tidak pantas rasanya jika saya bertamu terlalu lama. Izinkan saya pamit undur diri. Saya harus kembali ke kontrakan untuk mempersiapkan kerja besok." Sukma memutar tubuhnya, hendak melangkah menuju pintu. Namun, sebuah tangan halus dengan cepat menahan lengan seragam kerjanya. Cengkeraman itu tidak kuat, namun cukup untuk membuat langkah Sukma terhenti seketika. Ia menoleh dan mendapati Fania menatapnya dengan sorot mata yang memohon,
sebuah tatapan yang belum pernah ditunjukkan sang CEO kepada siapapun sebelumnya. "Tunggu, Mas," cegah Fania. Suaranya terdengar tegas namun bergetar. "Mulai detik ini, saya mohon dengan sangat tolong berhenti memanggil saya dengan sebutan Non atau Ibu." Panggilan itu membuat jarak di antara kita semakin jauh, seolah kita adalah orang asing yang berbeda kasta. Sukma tertegun, tampak ragu. "Tapi, itu tidak sopan. Anda adalah pemilik rumah ini, dan saya hanya teknisi." "Tidak, Mas Sukma. Di dalam darahmu mengalir darah orang yang menyelamatkan nyawaku. Kamu bukan bawahan, kamu adalah kakakku. Kamu adalah keluarga yang selama ini aku cari," potong Fania cepat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. "Panggil aku Fania. Atau Risa, seperti Papa Rahmat memanggilku dulu. Aku ingin merasakan kembali memiliki keluarga." Melihat ketulusan yang terpancar dari mata Fania, benteng kesopanan Sukma perlahan luluh. Ia mengangguk pelan, bibirnya terasa kaku saat mencoba melafalkan nama itu tanpa embel-embel gelar kehormatan. "Baik, Fania," ucap Sukma pelan. Mendengar namanya disebut dengan nada selembut itu oleh Sukma, hati Fania berdesir hangat. Rasanya seperti ada bagian kosong di jiwanya yang tiba-tiba terisi. "Dan satu lagi," lanjut Fania sambil meraih telepon interkom. "Lihat di luar, hujan badai. Aku tidak akan membiarkan anak Papa Rahmat pulang naik motor hujan-hujanan dan masuk angin. Aku akan suruh Pak Asep, sopir pribadi aku, untuk membawa motor kamu ke kontrakan. Kamu pulang bersamaku naik mobil. Tidak ada penolakan, Mas. Ini perintah, bukan, ini permintaan adikmu." Sukma hanya bisa pasrah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang keras dan mandiri, ia merasakan ada orang lain yang begitu peduli dan protektif terhadap keselamatannya. Malam itu, di dalam mobil mewah yang menembus hujan Jakarta, dua anak manusia yang disatukan oleh takdir pilu itu duduk berdampingan, bukan sebagai majikan dan buruh, melainkan sebagai dua hati yang mulai saling menyembuhkan. 1 minggu telah berlalu sejak malam yang penuh air mata itu. Kehidupan Fania kembali berputar pada poros kesibukannya sebagai seorang CEO. Tumpukan dokumen kontrak, rapat direksi yang tak berkesudahan, dan kunjungan proyek menjadi rutinitas yang menjemukan. Namun, ada yang berbeda kali ini. Di tengah hiruk-pikuk jadwalnya yang padat, pikiran Fania seringkali melayang entah kemana. Ia merindukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari bahwa ia butuhkan, ketenangan. Dan ketenangan itu kini memiliki wajah teduh Sukma. Rumah megahnya di Menteng kembali terasa sepi dan dingin. Bukan dingin karena pendingin udara, melainkan dingin karena kesendirian. Fania menatap unit AC di dinding kamarnya yang berhembus normal. Tiba-tiba, sebuah ide konyol dan sedikit kekanak-kanakan melintas di benak wanita lulusan luar negeri ini. Dengan senyum jahil yang jarang sekali terlihat di wajah seriusnya, Fania mengambil gulungan selotip bening dari laci mejanya. Ia menyeret kursi, lalu dengan susah payah berjinjit untuk menempelkan potongan selotip itu, tepat menutupi sensor penerima sinyal di unit AC-nya. "Maaf ya AC sayang, kamu harus pura-pura sakit dulu," gumam Fania sambil terkikik geli sendiri. Tanpa membuang waktu, ia meraih ponselnya. Kali ini ia tidak menyuruh asisten rumah tangga atau sekretarisnya. Jari-jarinya dengan lincah mencari kontak bernama Mas Sukma, kakak, yang baru disimpannya. "Halo, Mas Sukma? Maaf ganggu kerjanya. Ini, AC di kamar aku mati lagi. Panas banget. Mas, bisa kesini sebentar?" Ucap Fania dengan nada manja yang dibuat-buat, berusaha terdengar panik meski pipinya memerah menahan malu. Kurang dari 1 jam, Sukma sudah tiba. Kali ini langkahnya lebih ringan, meski tetap sopan seperti biasa. Saat masuk ke kamar, Fania sedang duduk di sofa dengan majalah bisnis di tangan, berpura-pura sibuk membaca padahal matanya terus melirik ke arah pintu. Sukma tersenyum tipis menyapa Fania, lalu segera menaiki tangga lipatnya. Hanya butuh waktu kurang dari 10 detik bagi teknisi berpengalaman seperti Sukma untuk menemukan kerusakan tersebut. Matanya menyipit melihat lapisan selotip bening yang menghalangi sensor remote. Ia terdiam sejenak di atas tangga, lalu menoleh ke bawah, menatap Fania yang kini tampak gelisah memainkan ujung bajunya. Sukma bukanlah orang bodoh.
Ia tahu persis selotip itu tidak mungkin terbang dan menempel sendiri di sana. Ia juga tahu Fania tidak punya kucing peliharaan yang bisa memanjat dinding setinggi itu. Sukma paham, ini hanyalah akal-akalan Fania yang ingin bertemu dengannya. Alih-alih merasa kesal karena dipermainkan, hati Sukma justru berdesir hangat. Ada rasa haru melihat seorang CEO yang begitu berkuasa, harus melakukan hal konyol hanya demi bertemu dengan teknisi sederhana seperti dirinya. Sukma memutuskan untuk menjaga harga diri, adiknya, itu. Ia melepas selotip itu diam-diam, menyembunyikannya di saku celana, lalu turun dari tangga dengan wajah tenang. Sudah beres, Fania, ucap Sukma lembut. Fania terlonjak kaget. Loh? Cepat banget. Mas? Apanya yang rusak? Sukma tersenyum penuh arti, matanya menatap jenaka namun teduh. Sepertinya sensornya tertutup debu transparan yang agak lengket. Mungkin sisa perekat dari, entahlah, mungkin pekerjaan kantor yang terbawa angin, tapi sekarang sudah aman. Wajah Fania seketika memerah padam seperti kepiting rebus. Ia tahu Sukma tahu. Tapi cara Sukma yang tidak membongkar kebohongannya dan justru ikut bermain dalam skenarionya, membuat Fania semakin salah tingkah. Sukma benar-benar sosok laki-laki yang peka dan menjaga perasaannya. Oh, begitu ya? Makasih ya, Mas. Aneh banget memang debu zaman sekarang, jawab Fania gagap, sementara Sukma hanya tertawa kecil melihat tingkah menggemaskan wanita yang katanya, Ratu Es, itu. Matahari sudah tepat berada di atas kepala, menandakan waktu makan siang telah tiba. Setelah sandiwara kecil soal sensor AC yang tertutup selotip itu, berakhir dengan tawa renyah yang menghangatkan suasana, Sukma bersiap mengemasi tas peralatannya. Ia berniat pamit, tidak ingin mengganggu waktu istirahat Fania lebih lama lagi. Namun, belum sempat kakinya melangkah keluar dari ambang pintu kamar, suara Fania kembali menahannya. Mas Sukma, tunggu sebentar, panggil Fania, kali ini nadanya terdengar sedikit mendesak namun penuh harap. Jangan pulang dulu, ya? Ini sudah jam makan siang. Tidak baik membiarkan perut kosong di jalanan panas begini. Temani aku makan siang, ya? Aku tidak mau makan sendirian lagi. Permintaan itu terdengar sederhana, namun bagi Sukma, tersirat kesepian yang mendalam di balik kalimat tersebut. Ia mengangguk pelan, menyetujui ajakan itu bukan karena lapar, melainkan karena ingin menghormati perasaan adiknya. Mereka turun menuju ruang makan utama. Sukma tertegun melihat pemandangan di hadapannya. Meja makan itu terbuat dari kayu jati utuh yang sangat panjang, cukup untuk menampung 20 orang sekaligus. Di atasnya, tersaji berbagai hidangan mewah yang uapnya masih mengepul hangat. Ada potongan steak daging impor, sup krim jamur dengan truffle, hingga aneka seafood yang ditata apik bak sajian hotel bintang 5. Rupanya, Fania sudah memesan semua ini dari restoran langganannya khusus untuk menyambut Sukma. Fania menarik salah satu kursi dengan gugup. Ayo duduk, Mas. Maaf kalau menunya agak berlebihan. Aku bingung Sukma sukanya apa, jadi aku pesan saja semuanya yang best seller. Sukma tersenyum maklum melihat kepolosan Fania yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kemewahan. Ia duduk di kursi yang berhadapan dengan Fania. Suasana sempat hening dan canggung. Fania tampak kaku, tangannya memegang garpu dan pisau perak dengan ragu-ragu, seolah takut melakukan kesalahan di depan kakaknya yang sederhana ini. Sebelum Fania mulai memotong daging di piringnya, Sukma meletakkan tangannya di tepi meja dengan tenang. Ia menatap Fania dengan sorot mata teduh. Fania, panggil Sukma lembut. Boleh Mas memimpin doa sebelum kita makan? Supaya rezeki yang masuk ke tubuh kita ini menjadi berkah dan kekuatan untuk beribadah. Fania terperanjat pelan, lalu segera meletakkan kembali alat makannya. Ia menundukkan kepala, mengikuti gerakan Sukma yang menengadahkan kedua telapak tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Suara Sukma terdengar melantunkan doa makan dengan fasih dan merdu. Tidak hanya doa standar, Sukma menambahkan doa tulus dalam bahasa Indonesia di akhirnya. Ya Allah, berkahilah makanan ini, dan berkahilah tangan yang menyajikannya. Berikanlah ketenangan hati bagi Fania, hilangkanlah rasa sepinya, dan kumpulkanlah kami kelak di surga MU bersama Bapak dan Ibu. Mendengar namanya disebut dalam doa yang begitu spesifik dan tulus, dada Fania bergemuruh. Matanya memanas. Selama ini,
Makan siang baginya hanyalah rutinitas bisnis yang transaksional, atau momen sepi yang ia habiskan sambil menatap layar ponsel. Namun hari ini, melihat Sukma berdoa dengan khusyuk di meja makannya, Fania merasakan kehadiran Tuhan dan kehangatan keluarga yang nyata. Amin, ucap Fania lirih, menyeka sudut matanya yang basah. Mereka pun mulai menyantap hidangan itu. Rasa canggung yang tadi menyelimuti perlahan mencair, berganti dengan rasa damai yang belum pernah Fania rasakan sebelumnya di rumah besarnya sendiri. Makanan mewah itu terasa jauh lebih nikmat, bukan karena harganya, tapi karena doa dan kebersamaan yang menyertainya. Beberapa hari kemudian, keheningan di rumah megah Fania kembali pecah oleh suara deru halus motor bebek yang berhenti di halaman depan. Itu adalah suara yang paling ditunggu-tunggu oleh Fania belakangan ini. Mendengar kedatangan Sukma, Fania yang sedang berada di lantai 2 langsung melompat dari kursi kerjanya. Wajahnya berbinar cerah, melupakan sejenak segala kepenatan urusan kantor. Dengan langkah terburu-buru, ia setengah berlari menuruni anak tangga melingkar yang dilapisi marmer licin itu, ingin segera menyambut kakaknya. Namun, rasa antusias yang berlebihan seringkali membawa petaka. Karena kurang berhati-hati, kaki Fania tersandung ujung gaun rumahnya sendiri. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Arg! Pekik Fania kesakitan saat pergelangan kakinya tertekuk paksa mendarat di lantai dasar. Rasa nyeri yang tajam langsung menjalar dari mata kaki hingga ke ubun-ubun. Ia terduduk di lantai sambil meringis menahan tangis. Sukma yang baru saja hendak mengetuk pintu utama, terkejut mendengar teriakan itu. Tanpa menunggu dibukakan pintu, ia memberanikan diri masuk karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Matanya terbelalak melihat Fania sedang memegangi kakinya dengan wajah pucat di ujung tangga. Astagfirullah. Fania, seru Sukma panik. Ia segera berlari mendekat, meletakkan tas kerjanya sembarangan di lantai. Naluri seorang kakak membuatnya ingin segera menolong. Namun di detik terakhir, langkah Sukma terhenti setengah meter dari tempat Fania duduk. Ia berlutut dengan satu kaki, wajahnya penuh kekhawatiran, namun tangannya tertahan di udara. Ada batas norma dan kesopanan yang dijunjung tinggi oleh Sukma. Ia tahu, ia tidak boleh sembarangan menyentuh fisik Fania yang bukan mahramnya, apalagi di bagian kaki. Mana yang sakit? Kakinya terkilir, tanya Sukma dengan nada cemas yang sangat ketara. Fania mengangguk lemah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Sakit banget, Mas. Kayaknya keseleo. Tunggu sebentar, jangan banyak bergerak. Perintah Sukma tegas namun lembut. Ia bergegas menuju dapur. Tak lama kemudian, ia kembali membawa baskom kecil berisi es batu dan sebuah handuk kecil yang bersih. Sukma kembali berlutut di hadapan Fania. Dengan sangat telaten, ia membungkus bongkahan es batu itu menggunakan handuk agar tidak terlalu dingin saat bersentuhan dengan kulit. Alih-alih langsung memegang kaki Fania, Sukma menyodorkan bungkusan kompres itu dengan sopan. Maaf ya, Fania. Mas tidak berani menyentuh langsung kakimu. Tolong tempelkan ini perlahan di bagian yang bengkak. Kalau butuh bantuan untuk posisi kakinya, biar Mas bantu Sangga pakai bantal sofa. Tapi Mas tidak akan pijat sembarangan karena takut malah memperparah cederanya. Ucap Sukma dengan tatapan yang sangat menghargai. Fania tertegun di tengah rasa sakitnya. Laki-laki lain mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyentuhnya dengan dalih menolong. Tapi Sukma berbeda. Ia menjaga kehormatan Fania lebih dari Fania menjaga dirinya sendiri. Dengan hati berdesir, Fania menerima kompres itu dan menempelkannya sendiri. Sukma tetap duduk di sana, menemani, mengambilkan bantal untuk sandaran punggung Fania, dan memastikan adiknya itu nyaman. Perlakuan Sukma yang penuh batasan namun syarat akan perhatian tulus itu, justru membuat Fania merasakan sensasi romantis yang jauh lebih dalam daripada sekadar sentuhan fisik. Di mata Fania saat itu, Sukma bukan lagi sekadar teknisi atau kakak angkat, melainkan definisi laki-laki sejati yang melindunginya dengan cara yang paling mulia. Minggu pagi yang cerah, langit Jakarta tampak biru bersih seolah merestui perjalanan spiritual dua anak manusia yang kini telah bersatu kembali sebagai keluarga. Setelah kaki Fania pulih dari cederanya, Sukma mengajak wanita itu untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda, berziarah. Bukan sekadar ziarah biasa, namun sebuah perjalanan napak tilas untuk menyatukan dua sejarah keluarga yang sempat terpisah oleh takdir. Tujuan pertama mereka adalah tempat pemakaman umum, TPU,
karet bivak, tempat di mana jasad Pak Rahmat dan Bu Siti beristirahat. Di tengah hamparan ribuan nisan yang berdesakan, Sukma menuntun Fania melewati jalan setapak yang sempit dengan sabar. Mereka berhenti di depan sebuah pusara sederhana yang teduh tertutup rumput Jepang yang terawat rapi. Sukma berjongkok, tangannya yang cekatan langsung mencabuti rumput liar yang mulai tumbuh di sekitar batu nisan. "Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Lihat siapa yang datang hari ini," sapa Sukma lirih sambil mengusap nisan ayahnya. "Ini Fania, Pak." Putri kecil yang dulu Bapak jaga dari jauh, sekarang sudah ada di sini, duduk di samping Sukma. Fania tak kuasa menahan haru. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bunga mawar dan melati yang wanginya langsung semerbak bercampur dengan aroma tanah basah. Mereka berdua memanjatkan doa dengan khusyuk, mengirimkan Al-Fatihah dan rindu yang membuncah kepada sosok pahlawan dalam hidup mereka. Setelah selesai di makam orang tua Sukma, perjalanan berlanjut ke lokasi yang sangat kontras, yakni sebuah pemakaman elit di pinggiran kota yang terkenal dengan lanskap hijaunya yang mewah, San Diego Hills. Di sini, orang tua kandung Fania dimakamkan. Suasananya hening, jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan hamparan rumput yang dipangkas sempurna bak lapangan golf. Fania sempat berpikir Sukma akan merasa canggung atau minder berada di tempat semewah ini. Namun, dugaan Fania salah besar. Sukma melangkah dengan tenang dan penuh wibawa. Sesampainya di pusara marmer hitam milik orang tua Fania, Sukma tidak hanya berdiri diam. Ia justru menggelar sajadah kecil yang dibawanya, lalu duduk bersimpuh dengan posisi takzim, sama hormatnya seperti saat ia berada di makam orang tuanya sendiri. "Fania, mari kita doakan Om dan Tante. Mereka adalah orang tua yang hebat, yang telah melahirkan wanita sekuat kamu," ajak Sukma lembut. Sukma memimpin doa dengan suara merdu yang bergetar karena ketulusan. Selesai berdoa, Sukma mengusap nisan ayah kandung Fania dan berkata seolah-olah beliau bisa mendengarnya. "Assalamualaikum, Om, Tante. Perkenalkan, saya Sukma Rahmat. Terima kasih sudah mempercayakan putri Om dan Tante kepada bapak saya dulu. Mohon jangan khawatir di sana. Mulai detik ini, saya berjanji, saya akan menjaga Fania dengan nyawa saya sendiri. Saya akan melindunginya selayaknya saudara kandung, menggantikan tugas bapak." Mendengar ikrar tulus itu, Fania menangis tergugu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya luluh lantak oleh kebaikan hati Sukma. Tidak ada sedikitpun rasa iri atau dendam di hati pemuda itu, meskipun orang tua Fania hidup bergelimang harta sementara orang tuanya hidup susah. Bagi Sukma, hormat kepada orang tua tidak memandang status sosial. Di bawah langit yang sama, Sukma telah memenangkan hati Fania sepenuhnya, bukan lagi sebagai kakak, melainkan sebagai seorang pelindung yang dikirim Tuhan. Perjalanan hari itu belum berakhir di area pemakaman. Mobil hitam mewah milik Fania kini melaju perlahan meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota, mengarah ke pinggiran Jakarta yang suasananya lebih tenang dan asri, di kawasan Jagakarsa yang masih banyak ditumbuhi pepohonan. Sukma, yang duduk di kursi penumpang depan, hanya dia memperhatikan jalanan yang terasa asing baginya. Ia tidak berani bertanya kemana Fania akan membawanya, karena ia percaya sepenuhnya pada adiknya itu. Mobil akhirnya berbelok masuk ke sebuah jalan perumahan yang rapi, dan berhenti tepat di depan sebuah rumah minimalis bergaya tropis. Rumah itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan istana Fania di Menteng, namun terasa sangat hangat dan membumi, homey. Halaman depannya rimbun oleh pohon mangga yang sedang berbuah lebat, dan pagar kayu rendahnya dicat warna putih bersih. "Kita sudah sampai, Mas," ucap Fania sambil mematikan mesin mobil. Sukma menatap rumah itu dengan bingung. "Ini rumah siapa, Fania? Apa kita mau bertamu ke rumah kerabatmu?" Fania menggeleng pelan sambil tersenyum misterius. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah kunci rumah dengan gantungan kunci berbentuk boneka beruang kayu yang sudah agak kusam. Fania meraih telapak tangan Sukma, lalu meletakkan kunci itu di sana dan menggenggamnya erat. "Ini bukan rumah kerabatku, Mas. Ini rumahmu," jawab Fania lembut, matanya berbinar menahan haru. "Ini adalah rumah yang dibeli Papa Rahmat 10 tahun yang lalu. Sertifikatnya atas nama Sukma Rahmat." Sukma ternganga, matanya membelalak tak percaya menatap kunci di tangannya dan rumah di hadapannya bergantian. "Papa Rahmat tidak pernah menggunakan sepeser pun uang warisan ayahku untuk kepentingan pribadinya,
Mas. Semua gaji dan tunjangan yang beliau terima, beliau kumpulkan sedikit demi sedikit. Beliau ingin memastikan, jika suatu saat beliau pergi, anak laki-lakinya tidak akan terlunta-lunta di jalanan. Beliau menyiapkan, istana, ini untukmu, jelas Fania dengan suara bergetar. Selama ini aku yang merawatnya, membayar orang untuk membersihkannya setiap minggu, menunggu saat yang tepat untuk menyerahkannya padamu. Dengan langkah gontai seperti orang yang sedang bermimpi, Sukma turun dari mobil dan membuka pagar kayu itu. Tangannya gemetar saat memutar kunci di lubang pintu utama. Klik. Pintu terbuka. Aroma ruang yang bersih dan wangi bunga melati langsung menyambutnya. Di ruang tamu, perabotan kayu jati tertata rapi. Namun, yang membuat air mata Sukma kembali tumpah adalah dinding ruang tengah. Di sana, tergantung puluhan foto dirinya. Ada foto Sukma saat wisuda SMK yang diambil diam-diam dari kejauhan dengan lensa zoom, foto Sukma sedang bekerja memperbaiki AC di sebuah ruko, hingga foto Sukma sedang makan di warteg. Ternyata, ayahnya selalu ada. Ayahnya selalu mengawasinya dari jauh, merekam setiap jejak pertumbuhannya, dan membawanya pulang ke rumah ini. Sukma berjalan tertatih menuju sebuah kamar di bagian depan. Di dalamnya, ada sebuah kasur yang masih terbungkus plastik, dan sebuah lemari pakaian yang di dalamnya sudah tergantung beberapa kemeja koko baru dan sarung tenun. Di atas meja belajar, ada sebuah catatan kecil tulisan tangan ayahnya yang dilaminating, untuk jagoan Bapak, Sukma. Maaf Bapak tidak bisa memelukmu setiap hari, tapi Bapak siapkan tempat ini supaya kamu tahu, kamu selalu punya tempat untuk pulang. Detik itu juga, Sukma jatuh bersujud di lantai kamar itu. Ia melakukan sujud syukur yang panjang, menumpahkan segala rasa rindu dan syukurnya kepada Sang Pencipta. Ia tidak sebatang kara. Ia sangat dicintai. Dan hari ini, berkat Fania, ia akhirnya pulang ke rumah yang sesungguhnya. Sejak kunci rumah peninggalan Pak Rahmat berpindah tangan, kehidupan Sukma berubah drastis. Ia tidak lagi tinggal di peta kontrakan sempit yang pengap, melainkan di rumah asri kawasan Jagakarsa yang penuh kenangan ayahnya. Namun, perubahan terbesar bukan pada tempat tinggalnya, melainkan pada tamu istimewa yang kini hampir setiap sore mengetuk pintu pagarnya. Fania, sang CEO yang biasanya sibuk dengan jamuan makan malam bisnis, kini memiliki tujuan pulang yang baru. Baginya, rumah mewah di Menteng hanyalah tempat untuk tidur, sedangkan rumah sederhana milik Sukma adalah tempat untuk bernapas. Sore itu, langit Jakarta kembali digelayuti mendung tebal. Fania datang dengan wajah lelah, masih mengenakan setelan blazer kantornya, namun tangannya menenteng sebuah rantang susun enamel jadul. Mas Sukma, aku bawakan makan malam. Ini soto Betawi, aku masak sendiri lo tadi subuh sebelum berangkat kantor. Ujar Fania dengan senyum manis yang merekah, berusaha menyembunyikan label nama restoran terkenal yang sedikit terlihat di balik kantong plastik pembungkus rantang tersebut. Sukma yang sedang menyapu teras, tersenyum lebar menyambutnya. Ia tahu persis itu soto beli. Mana mungkin seorang CEO sempat mengulek bumbu di subuh hari, tapi ia tidak ingin merusak kebahagiaan adiknya. Wah, alhamdulillah. Masakan Fania pasti spesial. Terima kasih ya sudah repot-repot. Jawab Sukma tulus, membuat pipi Fania bersemu merah karena dipuji. Mereka menghabiskan waktu di ruang tengah. Fania seringkali membawa laptopnya, mengerjakan sisa pekerjaan kantor di meja tamu, sambil ditemani teh manis hangat buatan Sukma. Disinilah sisi lain Fania terlihat. Di depan karyawannya, ia adalah singa betina yang tegas. Tapi di depan Sukma, ia hanyalah gadis muda yang lelah memikul beban warisan perusahaan sendirian. Sukma menjadi pendengar setia, mendengarkan keluh kesah Fania tentang saham yang turun atau klien yang rewel, lalu memberikan nasihat-nasihat sederhana yang menyejukkan hati, nasihat yang ia pelajari dari filosofi memperbaiki mesin, sabar, teliti, dan jangan dipaksa kalau sedang panas. Malam semakin larut, rintik hujan mulai turun membasahi genting, menciptakan irama yang menina-bobokan. Fania yang kelelahan akhirnya tertidur di sofa panjang dengan posisi meringkuk. Laptopnya masih menyala menampilkan grafik saham. Sukma mematikan laptop itu perlahan, lalu mengambil selimut tebal dari kamarnya. Dengan gerakan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya, Sukma menyelimuti tubuh Fania sampai sebatas dada. Ia menatap wajah tidur Fania yang polos, menyadari betapa kesepiannya wanita hebat ini di balik benteng kekayaannya.
Saat Sukma hendak beranjak ke dapur untuk membereskan gelas, tiba-tiba sebuah tangan halus menahan pergelangan tangannya. Fania terbangun, matanya masih sayu setengah terpejam, namun genggamannya erat. "Mas." Lirih Fania dengan suara serak khas orang bangun tidur. "Maaf, Mas membangunkanmu ya? Tidur lagi saja, Mas cuma mau ke belakang," bisik Sukma lembut. Fania menggeleng pelan, ia tidak melepaskan tangan Sukma. Justru ia menariknya sedikit agar Sukma duduk di tepi sofa. Tatapan Fania berubah sendu, menyeratkan kerentanan yang mendalam. "Jangan pergi dulu, Mas. Temani aku di sini sebentar lagi," pinta Fania dengan nada memohon. "Kalau aku bangun dan gak lihat Mas Sukma, rasanya sepi banget. Aku takut sendirian lagi, Mas. Rasanya dingin kalau gak ada kamu." Sukma tertegun. Ia merasakan getaran ketakutan dari tangan Fania. Dengan senyum menenangkan, Sukma menepuk pelan punggung tangan Fania yang menggenggamnya. "Mas tidak akan kemana-mana, Fania. Mas di sini, menjaga kamu. Tidurlah lagi, Mas akan duduk di kursi sebelah sampai kamu benar-benar lelap." Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tengah, ikatan batin mereka semakin kuat. Bukan lagi sekadar kakak dan adik, melainkan dua jiwa yang saling bergantung, saling mengisi kekosongan, dan saling menghangatkan di tengah dinginnya dunia mereka masing-masing. Minggu pagi yang cerah di beranda rumah peninggalan Pak Rahmat. Aroma kopi hitam yang baru diseduh menguar, bercampur dengan wangi tanah basah sisa hujan semalam. Sukma duduk di kursi rotan tua, keningnya berkerut serius. Di hadapannya, terhampar beberapa lembar kertas HVS yang penuh dengan coretan tangan. Bukan sketsa gambar seni, melainkan rancangan kasar sebuah diagram alur bisnis dan daftar peralatan bengkel. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya hingga tidak menyadari Fania sudah berdiri di ambang pintu, membawa piring berisi pisang goreng hangat. "Serius sekali, Pak Direktur." Sampai pisang goreng lewat pun tidak dilirik, goda Fania sambil meletakkan piring itu di meja. Sukma tersentak kaget, lalu tertawa renyah menyadari kealpaannya. "Ah, maaf Fania. Mas sedang menghitung anggaran." Semakin dihitung, rasanya semakin jauh dari jangkauan tabungan Mas. Fania menarik kursi di hadapan Sukma, matanya menyipit penasaran melihat tulisan CV. Sukma Mandiri Teknik, di bagian atas kertas itu. "Mas Sukma mau buka perusahaan sendiri? Bukan cuma teknisi panggilan lagi?" Sukma mengangguk mantap, sorot matanya berubah tajam dan penuh gairah. Ia mulai bercerita tentang mimpi lamanya yang juga merupakan mimpi almarhum ayahnya. Sukma ingin mendirikan sebuah perusahaan jasa teknik yang berbeda. Ia resah melihat banyaknya oknum teknisi di luar sana yang sering menipu pelanggan, mengaku freon habis padahal tidak, mengganti suku cadang yang masih bagus, atau mematok harga selangit. Sukma ingin membangun sistem yang jujur, transparan, dan berbasis syariah. Ia ingin merekrut anak-anak putus sekolah, melatih mereka menjadi teknisi handal yang berakhlak mulia. "Bapak dulu sering bilang, Sukma, rezeki teknisi itu ada di kepercayaan. Kalau kamu jujur, pelanggan akan cari kamu sampai ke lubang semut." Mas ingin mewujudkan itu dalam skala yang lebih besar, Fania. "Tapi ya modalnya memang tidak sedikit," ujar Sukma sambil menghela napas panjang, menatap angka-angka di kertasnya dengan pandangan realistis. Fania terdiam sejenak. Ia bukan melihat seorang tukang AC di hadapannya, melainkan seorang visioner yang memiliki integritas tinggi, sesuatu yang bahkan jarang ia temui di kalangan rekan bisnis kelas kakapnya. Tanpa ragu sedikit pun, Fania menatap lekat mata Sukma. "Mas, berapa dana yang kamu butuhkan? Sebutkan angkanya. Aku akan transfer sekarang juga," ucap Fania tegas, tanpa basa-basi. Sukma terperanjat, tangannya refleks menolak. Jangan Fania. Mas cerita bukan mau minta uang. Mas mau nabung pelan-pelan. Mas tidak mau merepotkan kamu lagi." Fania menggeleng cepat, wajahnya berubah serius ala seorang pebisnis ulung. "Dengar dulu, Mas. Aku tidak sedang memberimu sedekah atau uang jajan. Aku sedang menawarkan investasi bisnis. Aku mau jadi investor pasif di perusahaanmu. Aku melihat potensi besar di sini, dan lebih dari itu, anggap ini bakti kita berdua untuk meneruskan nama baik Papa Rahmat." Fania meraih tangan Sukma yang ada di atas meja, meyakinkannya.
Papa Rahmat pasti bangga kalau tahu anaknya bisa membuka lapangan kerja buat orang banyak. Izinkan aku jadi bagian dari mimpi itu ya, Mas. Aku yang punya modal, kamu yang punya skill dan manajemen. Kita partner. Mendengar kata partner dan nama ayahnya disebut, keraguan di hati Sukma perlahan sirna. Ia menatap Fania, melihat ketulusan dan kepercayaan yang begitu besar di sana. Baiklah, Fania. Mas terima tawaranmu, jawab Sukma dengan suara bergetar namun penuh tekad. Tapi dengan satu syarat, ini harus profesional. Kita buat perjanjian hitam di atas putih, ada pembagian hasil yang jelas, dan Mas akan kembalikan modal kamu secepatnya. Mas tidak mau dibilang memanfaatkan adiknya sendiri. Fania tersenyum lebar, senyum yang merekah penuh kemenangan dan kebanggaan. Deal, Pak Direktur. Besok kita urus legalitasnya. Bersiaplah, Mas. Sukma mandiri, akan jadi raksasa baru di Jakarta. Pagi itu, di atas meja teras yang sederhana, sebuah kesepakatan besar terjalin. Bukan hanya tentang bisnis dan uang, tapi tentang penyatuan visi dua anak manusia untuk membangun masa depan yang lebih baik di atas pondasi kenangan orang tua mereka. Waktu bergulir begitu cepat bagaikan roda gigi yang berputar pada mesin yang terawat dengan baik. 2 tahun telah berlalu sejak kesepakatan di teras rumah sederhana itu dibuat. Benih kebaikan dan kejujuran yang ditanam oleh Sukma, kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi banyak orang. Usaha rintisan yang awalnya hanya bermodalkan 1 motor bebek dan tekad baja itu, kini telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan jasa teknik yang disegani di Jakarta, CV. Berkah Teknik Mandiri. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di sebuah kawasan ruko strategis di Jakarta Selatan, deretan karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi memenuhi trotoar, mulai dari kolega bisnis Fania hingga pelanggan setia yang merasa terbantu oleh jasa Sukma. Gedung kantor 3 lantai itu tampak megah dengan dominasi warna biru dan putih, warna yang melambangkan kepercayaan dan kebersihan. Di halaman parkir, terparkir rapi belasan mobil operasional dan puluhan sepeda motor dengan logo perusahaan, siap melayani panggilan warga ibu kota. Di dalam lobi kantor yang sejuk, Sukma berdiri di hadapan 50 orang teknisi barunya. Penampilannya kini jauh berbeda. Tidak ada lagi kaos oblong lusuh atau celana jeans belel yang penuh noda oli. Sukma tampak gagah dan berwibawa mengenakan kemeja batik lengan panjang bercorak parang berwarna coklat keemasan, dipadu dengan celana bahan hitam yang licin. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya bersih bersinar. Meski penampilannya telah naik kelas, sorot matanya tetaplah Sukma yang dulu, teduh dan membumi. Ingat pesan saya, teman-teman, ucap Sukma dengan suara lantang namun tetap santun saat memberikan pengarahan pagi. Kita bukan hanya menjual jasa perbaikan mesin. Kita menjual kepercayaan. Masuklah ke rumah pelanggan dengan salam, lepas alas kaki jika lantai mereka bersih, dan haram hukumnya mengambil keuntungan dengan membohongi pelanggan soal kerusakan. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Mengerti? Mengerti, Pak? Jawab serempak para karyawan dengan semangat membara. Mereka bangga dipimpin oleh sosok seperti Sukma, yang memanusiakan mereka bukan sebagai kuli, tapi sebagai mitra profesional. Dari lantai mezanin, Fania berdiri menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mengenakan gaun terusan elegan berwarna krem, tangannya memegang gelas jus jeruk. Hatinya membuncah oleh rasa bangga yang tak terlukiskan. Ia melihat sosok Pak Rahmat hidup kembali dalam diri Sukma, namun dalam versi yang lebih tangguh dan sukses. Sukma telah membuktikan bahwa modal uang dari Fania hanyalah pelengkap. Modal utamanya adalah integritas yang tak ternilai harganya. Nama, Berkah Teknik Mandiri, sempat viral di media sosial beberapa bulan lalu. Bukan karena strategi pemasaran yang mahal, melainkan karena testimoni jujur dari para ibu rumah tangga dan netizen yang tersentuh oleh kesopanan para teknisinya. Mereka menyebut perusahaan Sukma sebagai bengkel syariah, karena transparansi harganya dan ada pegawainya yang luar biasa. Saat sesi pemotongan pita peresmian, Sukma tidak ingin melakukannya sendiri. Ia melambaikan tangan ke arah Fania, memintanya turun. Fania, kemarilah. Gunting pita ini bersamaku. Tanpa kepercayaanmu, gedung ini hanya akan jadi mimpi di atas kertas. Panggil Sukma di depan semua undangan. Fania berjalan anggun mendekat, diiringi tepuk tangan riuh.
Saat mereka berdua memotong pita melati itu bersama-sama, kilatan lampu kamera wartawan mengabadikan momen tersebut. Sukma menatap Fania dengan senyum terima kasih yang dalam, dan Fania membalasnya dengan tatapan yang menyeratkan sesuatu yang lebih dari sekadar bangga. Sebuah rasa kagum yang telah bermetamorfosis menjadi cinta yang mendalam pada sosok imam impian di hadapannya. Perayaan peresmian kantor telah usai. Para tamu undangan dan karyawan satu persatu telah pulang membawa senyum kepuasan, meninggalkan gedung, berkah teknik mandiri, dalam keheningan yang damai. Namun, lampu di lantai paling atas, tepatnya di area balkon terbuka, rooftop, masih menyala temaram. Di sanalah Sukma dan Fania berdiri bersisian, menatap hamparan lautan cahaya kota Jakarta yang berkelap-kelip di bawah sana, ditemani hembusan angin malam yang membelai lembut wajah mereka. Fania menyandarkan sikunya di pagar pembatas balkon, membiarkan rambut panjangnya sedikit berantakan tertiup angin. Ia menoleh ke samping, menatap profil wajah Sukma yang sedang menengadah menatap langit. Dalam diam, Fania menyadari satu hal, ia tidak ingin momen ini berakhir. Ia tidak ingin pulang ke rumah mewahnya yang dingin jika itu berarti harus berpisah dari kehangatan pria di sampingnya ini. Mas Sukma. Panggil Fania pelan, suaranya hampir hilang terbawa angin. Sukma menoleh, tatapan matanya begitu teduh, seolah mampu menampung segala keluh kesah dunia. Ya, Fania, kamu kedinginan? Mau Mas ambilkan jas? Fania menggeleng cepat. Ia memberanikan diri menggeser posisinya, berdiri tepat di hadapan Sukma, memangkas jarak di antara mereka. Jantungnya berdegup kencang, namun tekadnya sudah bulat. Aku tidak kedinginan, Mas. Justru di dekatmu, aku selalu merasa hangat. Ucap Fania dengan suara bergetar namun tatapan matanya terkunci lekat pada manik mata Sukma. Mas, boleh aku jujur tentang perasaanku? Selama 2 tahun ini, aku berusaha meyakinkan diriku kalau rasa sayang ini cuma rasa sayang adik ke kakak. Tapi aku gagal, Mas. Aku bohong sama diriku sendiri. Sukma terpaku, napasnya tercekat. Ia bisa melihat ketulusan dan kerentanan yang luar biasa di mata wanita hebat itu. Fania melanjutkan, kali ini air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Aku menyukaimu, Mas. Bukan karena kita terikat masa lalu orang tua kita. Bukan karena rasa bersalah atau hutang budi. Aku mencintaimu karena kamu adalah rumah buat aku. Kamu sabar menghadapi egoku, kamu sopan menjaga kehormatanku, dan kamu punya hati seluas samudra persis Papa Rahmat. Aku nggak mau cuma jadi investor kamu, dan aku nggak mau cuma jadi adik kamu. Aku ingin jadi pendamping hidup kamu, Mas. Aku ingin menua bersamamu. Mendengar pengakuan yang begitu berani dan tulus itu, Sukma terdiam cukup lama. Ia menundukkan wajahnya, bukan karena menolak, tapi karena menyembunyikan senyum haru dan rasa syukur yang meledak di dadanya. Perlahan, Sukma mengangkat wajahnya kembali. Kepercayaan dirinya sebagai laki-laki kini muncul sepenuhnya, mengalahkan rasa mindernya. Fania. Suara Sukma terdengar berat dan dalam, penuh wibawa. Sejujurnya, selama ini saya sadar diri. Saya cuma anak sopir, teknisi biasa, sedangkan kamu wanita hebat di Menara Gading. Saya takut perasaan saya ini lancang. Tapi melihat bagaimana kamu menghargai orang tua saya, bagaimana kamu mau makan di pinggir jalan bersamaku, dan bagaimana manjanya kamu saat butuh sandaran, saya sadar. Saya tidak rela menyerahkan tugas menjaga kamu kepada laki-laki lain. Sukma memberanikan diri meraih kedua tangan Fania, menggenggamnya dengan lembut namun erat di depan dadanya. Fania, saya mungkin tidak bisa memberimu kemewahan lebih dari apa yang sudah kamu punya. Tapi kalau kamu bersedia menerima kekurangan saya, dengan tulus, saya ingin menjadi imam yang memimpin sholatmu, menjadi bahu tempatmu bersandar saat lelah, dan menjadi pelindungmu dunia akhirat. Saya juga mencintaimu, Fania, sangat mencintaimu. Di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi, dua hati yang pernah terpisah oleh tragisnya takdir masa lalu, kini bertaut dalam ikatan cinta yang suci. Fania tersenyum bahagia di sela air matanya, lalu dengan gerakan impulsif yang menggemaskan, ia menubruk dada bidang Sukma, memeluknya erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Dan untuk pertama kalinya, Sukma membalas pelukan itu, mendekap rumahnya dengan penuh kasih sayang. 3 bulan berselang dari malam pengakuan di balkon itu,
Sebuah gedung pertemuan bernuansa klasik di Jakarta Selatan menjadi saksi penyatuan janji suci dua insan yang telah lama ditunggu-tunggu semesta. Tidak ada pesta pora yang berlebihan atau pamer kemewahan yang mencolok mata, meskipun Fania sanggup menyewa hotel bintang 5 termewah sekalipun. Mereka sepakat memilih konsep pernikahan yang hangat, intimate, dan sakral, dengan dominasi warna putih bersih dan sentuhan emas yang elegan. Aroma ribuan bunga melati segar memenuhi setiap sudut ruangan, menyambut para tamu yang hadir dengan keharuman yang menenangkan jiwa. Di meja akad, Sukma duduk tegap dengan balutan beska putih tulang dan peci hitam yang membuatnya tampak begitu gagah dan bersahaja. Meski keringat dingin membasahi telapak tangannya karena gugup, wajahnya memancarkan ketenangan seorang laki-laki yang siap memikul tanggung jawab besar. Di seberangnya, penghulu dan wali hakim sudah siap. Detik-detik yang mendebarkan itu pun tiba. Saat tangan Sukma menjabat erat tangan sang wali, suasana gedung seketika hening. Ratusan pasang mata menahan napas, menantikan kalimat sakral yang akan mengubah status mereka selamanya. Saya terima nikah dan kawinnya Fania Putri binti almarhum Bapak Wijaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Sukma menggema lantang, tegas, dan diucapkan dalam satu tarikan napas tanpa keraguan sedikitpun. Ketegasannya seolah menggetarkan dinding-dinding gedung. Sah? Tanya penghulu. Sah? Jawab para saksi serempak dengan nada lega. Seketika itu juga, gema doa, barokaulahu laka, melantun indah. Fania, yang duduk di ruang tunggu pengantin, tak kuasa membendung air matanya. Ia berjalan keluar didampingi para sahabat, mengenakan kebaya putih panjang yang menjuntai indah, memancarkan aura kecantikan yang bikin pangling siapa saja yang melihatnya. Ia berjalan pelan menuju Sukma, laki-laki yang kini resmi menjadi imamnya. Dengan penuh takzim dan rasa hormat yang mendalam, Fania meraih tangan kanan Sukma, lalu mencium punggung tangan suaminya itu cukup lama. Itu adalah simbol penyerahan diri dan bakti seorang istri. Sukma, dengan mata yang berkaca-kaca, meletakkan tangannya di ubun-ubun Fania, membacakan doa keberkahan istri, lalu mendaratkan kecupan lembut dan penuh kasih sayang di kening Fania. Momen itu begitu syahdu dan romantis, membuat banyak tamu undangan wanita terlihat menyeka ujung mata mereka dengan tisu. Resepsi pernikahan hari itu pun menjadi pemandangan yang sangat unik dan mengharukan. Di antara deretan meja prasmanan, terlihat rekan-rekan bisnis Fania yang berjas mahal duduk satu meja dan tertawa lepas bersama para teknisi Sukma yang mengenakan batik sederhana. Tidak ada sekat sosial, tidak ada rasa canggung. CEO perusahaan multinasional tampak asyik mengobrol dengan ibu-ibu tetangga kontrakan lama Sukma sambil menyantap sate ayam. Semuanya lebur dalam kebahagiaan yang tulus. Di pelaminan, Sukma dan Fania berdiri berdampingan dengan senyum yang tak pernah pudar. Di samping kursi mereka, sengaja dikosongkan 2 buah kursi yang di atasnya diletakkan bingkai foto besar Pak Rahmat, Bu Siti, dan kedua orang tua kandung Fania. Meski raga para orang tua itu tidak hadir, namun Sukma dan Fania bisa merasakan dengan jelas bahwa roh-roh pahlawan hidup mereka sedang tersenyum lebar dari surga, merestui bersatunya 2 kepingan hati yang dulu sempat mereka jaga dengan nyawa dan air mata. 3 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang penuh haru itu. Roda waktu berputar lembut di kediaman keluarga kecil Sukma dan Fania di kawasan Jagakarsa. Pagi itu, sinar matahari hangat menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela ruang keluarga, menyinari debu-debu halus yang menari di udara. Suasana rumah terasa begitu hidup, jauh berbeda dengan keheningan dingin yang dulu menyelimuti istana Fania di Menteng. Terdengar suara celoteh riang seorang balita laki-laki berusia 2 tahun yang sedang belajar mengeja kata-kata pertamanya. Di atas karpet bulu yang empuk, Sukma tampak sedang telaten memangku putra pertama mereka yang diberi nama Rahmat, sebuah nama yang disematkan untuk mengenang sang kakek pahlawan. Dengan sabar, Sukma menuntun jari-jari mungil anaknya menunjuk huruf-huruf hijaiyah di buku Iqra berwarna-warni. Alif, Ba, Tea. Eja Sukma lembut, diikuti oleh suara cadel Rahmat yang menggemaskan. Tawa renyah Sukma pecah setiap kali anaknya salah menyebut huruf dengan wajah polos yang serius. Dari arah dapur, Fania berjalan mendekat membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng kesukaan suaminya. Ia mengenakan daster rumahan yang sederhana namun tetap terlihat anggun, wajahnya berbinar tanpa polesan make-up tebal. Fania meletakkan nampan itu di meja, lalu perlahan duduk di belakang Sukma,
melingkarkan kedua tangannya di leher sang suami, dan menyandarkan dagunya di bahu bidang itu. "Mas," bisik Fania manja, menghirup aroma tubuh suaminya yang menenangkan. Sukma menoleh sedikit, tersenyum sambil mengusap pipi istrinya dengan punggung tangan. "Kenapa, sayang? Rahmat pintar lo, sudah hafal sampai huruf jim." Fania tersenyum bangga melihat putranya, lalu mengeratkan pelukannya. "Mas, kok rasanya AC di ruangan ini dingin banget ya hari ini? Padahal remotenya menunjukkan suhu normal." Sukma sedikit mengernyit, naluri teknisinya langsung bekerja. Ia hendak beranjak bangun untuk memeriksa. "Wah, masa sih? Jangan-jangan freonnya perlu ditambah atau filternya kotor lagi. Sebentar ya, Mas ambil tangga dulu buat cek." Belum sempat Sukma berdiri, Fania menahannya dengan tawa kecil yang renyah. "Ih, Mas ini dasar teknisi. Dikit-dikit mau ambil tangga. Nggak usah diperbaiki, Mas. Nggak usah dikecilin suhunya." "Loh?" katanya kedinginan, tanya Sukma bingung, menatap wajah jahil istrinya. Fania mengecup pipi Sukma sekilas, lalu berbisik lembut, "Biarin aja AC-nya dingin. Kan ada Mas Sukma di sini yang selalu jadi penghangat pribadiku. Selama Mas ada di sampingku dan memelukku seperti ini, aku nggak akan pernah merasa kedinginan lagi seumur hidupku." Mendengar gombalan tulus istrinya, wajah Sukma memerah. Ia tertawa bahagia, lalu menarik Fania dan Rahmat ke dalam satu pelukan besar yang hangat. Keluarga kecil itu saling berpelukan, diselimuti tawa dan cinta yang meluap-luap. Kamera kehidupan mereka perlahan bergerak menjauh, menyorot dinding ruang keluarga. Di sana, tergantung sebuah foto keluarga yang sangat besar dan indah. Foto Sukma, Fania, dan Rahmat kecil yang tersenyum lebar, bersanding sejajar dengan lukisan potret Pak Rahmat, Bu Siti, dan kedua orang tua kandung Fania. Seolah-olah, para orang tua itu ikut tersenyum dari keabadian, menyaksikan bahwa wasiat cinta mereka telah tunai, dan benih kebaikan yang mereka tanam kini telah berbuah surga kecil di dunia. Tamat. Demikianlah kisah perjalanan cinta Sukma dan Fania yang penuh liku, air mata, dan inspirasi. Sebuah bukti bahwa ketulusan, kesabaran, dan bakti kepada orang tua akan selalu berbuah manis pada waktunya. Terima kasih kepada Sobat Ken Arok Productions yang sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini jika kalian terhibur. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.